Kenapa semua nabi lahir di satu kawasan yang sama? Kenapa bukan di Cina, Indonesia, atau Eropa? Apakah ini cuma kebetulan atau ada rahasia besar di balik pilihan Tuhan? Hello everyone, welcome back to my channel. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oh iya, buat yang pertama kali mampir, kalian bisa nih support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, jadi gini, mungkin selama ini kita cuma tahu kalau para nabi itu datang silih berganti buat membimbing manusia. Tapi jarang banget nih yang bener-bener mikir kenapa kok semua dari mereka itu munculnya di wilayah yang sama. Padahal dunia ini kan luas banget. Ada bangsa yang jauh lebih maju di timur, ada wilayah yang jauh lebih subur di selatan, ada juga pusat kekuatan ekonomi di utara. Tapi Allah itu tetap fokus di satu garis kecil bernama Timur Tengah. Dan lebih anehnya lagi, wahyu itu justru turun di tengah kondisi masyarakat yang gelap, penuh kesyirikan, kesenjangan, perbudakan, dan kekacauan moral. Seolah-olah semakin parah kondisi manusianya, maka semakin besar nih kemungkinan Allah turunkan cahaya di sana. Nah, hari ini kita nggak cuman mau tanya kenapa, kita akan bedah pola besarnya. Biar kita bisa lihat nih, semua ini ternyata bukan kebetulan, tapi keputusan yang sangat strategis, baik secara spiritual maupun peradaban manusia. So, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, kalau kita kembali ke peta sejarah peradaban manusia, bukan dari sudut pandang buku sekolah, tapi dari pandangan yang lebih luas, yang lebih metafisik, ada satu fakta yang luar biasa jelas, tapi anehnya jarang disadari. Allah itu sudah ngutus lebih dari 124.000 nabi sepanjang sejarah manusia. Dan dari jumlah sebesar itu, hanya 25 nama yang secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi yang paling mencengangkan itu bukan jumlahnya guys, tapi melainkan lokasinya. Karena hampir semua nabi besar, dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, hingga Nabi Muhammad SAW, itu semuanya muncul dari satu poros geografis yang sangat sempit, Timur Tengah dan Jazirah Arab. Bukan dari Cina yang peradabannya udah maju, bukan juga dari Nusantara yang suburnya udah seperti surga. Nah, maka pertanyaannya muncul, kenapa Allah memilih wilayah itu? Kenapa bukan yang lain? Nah, di dalam Islam, Allah itu maha adil guys, dan setiap keputusannya bukan sekedar berdasarkan kondisi geografis aja, tetapi berdasarkan misi dan juga momentum. Timur Tengah pada masa itu bukan hanya wilayah biasa, tapi merupakan titik simpul dunia, persimpangan utama antara tiga benua besar, Asia, Afrika, dan Eropa. Hampir seluruh jalur perdagangan internasional zaman dulu itu harus melewati wilayah Syam, Hijaz, dan Mesopotamia. Dan di tempat itu, barang, ide, budaya, dan pengaruh peradaban saling bertemu dan menyebar. Yang artinya, ketika sebuah risalah diturunkan di kawasan itu, dampaknya tidak berhenti pada satu kaum, tapi berpeluang menyebar ke seluruh dunia jauh lebih cepat dibandingkan jika diturunkan di wilayah terpencil. Dan bukan hanya strategis secara geopolitik guys, wilayah itu juga memiliki karakter alam yang keras, gurun yang tandus, panas ekstrim, kekurangan air, dan kondisi hidup yang tidak memberi banyak kenyamanan. Dan lingkungan seperti ini menempa manusia menjadi kuat secara mental,
tahan terhadap tekanan dan tidak manja. Dan orang Arab itu terbiasa hidup nomaden, berpindah-pindah, bergantung pada hafalan dan bahasa karena minimnya catatan tertulis. Dan mereka bukan bangsa yang lemah. Nah, selain itu, gurun itu bukan hanya tempat yang keras, tapi juga tempat yang membuat manusia merenung. Sunyi, luas, tidak banyak gangguan. Malam yang gelap tanpa cahaya kota, tapi penuh dengan bintang. Nah, lingkungan seperti ini membentuk kesadaran spiritual yang dalam dan menjadi tempat yang sangat ideal untuk turunnya wahyu. Maka jelaslah nih mengapa Allah memilih wilayah tersebut. Strategis secara penyebaran, kuat secara karakter manusia, keras secara ujian alam, dan dalam secara spiritual. Dan dari sanalah cahaya pertama kali dinyalakan, dan dari situ juga ia menyebar hingga menembus lautan dan sampai ke Nusantara yang berjarak ribuan kilometer. Oke, selain karena lokasinya yang strategis, ada satu alasan besar lain kenapa Allah memilih wilayah Arab sebagai tempat turunnya risalah terakhir, yaitu karena manusia yang hidup di sana. Bukan hanya tanahnya nih yang disiapkan, tapi juga karakter bangsa Arab itu sendiri. Cara mereka hidup, cara mereka berbicara, cara mereka menjaga kehormatan. Semuanya itu ternyata sangat cocok untuk menerima dan menyebarkan wahyu. Memang ya guys, masyarakat Arab pada saat itu dikenal jahiliyah, penuh penyembahan berhala, perang antar suku, dan moral yang rusak. Tapi di balik kekacauan itu juga tersimpan potensi yang besar, potensi yang justru menjadikan mereka bangsa paling siap untuk membawa risalah ke seluruh dunia. Nah, salah satunya adalah bahasa mereka. Bahasa Arab itu bukan sekedar alat komunikasi guys, ia itu padat, dalam, indah, fleksibel, dan sangat kaya akan makna. Satu kata aja itu bisa merubah makna hanya karena perubahan urutan. Struktur kalimatnya yang rumit tapi sistematis dan penuh dengan ritme. Nah, karena itulah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena hanya bahasa ini nih yang mampu menampung keindahan dan kedalaman makna wahyu Allah secara sempurna. Lalu ada juga nih budaya mereka, budaya lisan. Orang Arab itu bukan bangsa akademis seperti Romawi atau Yunani guys. Mereka itu tidak punya perpustakaan atau sekolah megah, tapi mereka itu punya kekuatan yang bahkan lebih mengagumkan, yaitu hafalan. Puisi ribuan bait itu bisa dihafal anak kecil. Nasab keluarga dijaga turun-temurun lewat ingatan, dan kisah sejarah diwariskan dari mulut ke mulut tanpa meleset. Nah, maka ketika wahyu turun, mereka itu bisa langsung menangkapnya, menghafalnya, dan menyebarkannya, bahkan sebelum ditulis. Itulah kenapa Al-Quran tetap murni sampai hari ini. Dan kalau berbicara karakter mereka itu keras tapi jujur dan loyal. Kalau mereka benci, mereka akan lawan terang-terangan. Tapi kalau mereka udah percaya dan mencintai sesuatu, mereka akan mempertahankannya dengan seluruh jiwa. Nah, ditambah lagi mereka itu hidup dalam sistem kabilah guys, suku-suku yang saling terhubung layaknya jaringan sosial zaman kuno. Jadi saat satu kabilah masuk Islam, efeknya itu bisa menyebar cepat seperti gelombang. Jadi meski tampak seperti bangsa primitif, bangsa Arab itu sebenarnya sudah Allah siapkan secara mental, sosial, dan spiritual untuk menjaga risalah terakhir agar tidak hilang dan bisa tersebar ke seluruh dunia. Bukan karena mereka paling sempurna, tapi karena mereka paling siap. Dan sekarang cahaya yang dulu turun di padang pasir itu udah sampai nih ke kita, sampai ke negeri kita yang bahkan di zaman dulu mungkin gak pernah dianggap penting dalam peta peradaban dunia. Tapi nyatanya kita hari ini bisa kenal nama Nabi Muhammad, bisa baca Al-Quran, bahkan bisa sholat menghadap Ka'bah yang jaraknya ribuan kilometer. Artinya apa? Kita itu bukan cuma penonton sejarah, kita adalah bagian dari rantai yang sama. Kita bukan orang luar, tapi pewarisnya.
Nah, pertanyaannya sekarang, kita udah sadar belum sebesar apa warisan yang kita pegang? Nah, risalah ini bukan sekadar cerita untuk dikagumi guys, bukan cuman pengetahuan supaya kita tuh bisa jawab ujian agama di sekolah. Ini merupakan amanah, bukan cuman untuk dipahami tapi dijaga, bukan cuman untuk disimpan tapi diteruskan. Karena cahaya itu nggak berhenti di Mekah, nggak berhenti di Madinah, dan bahkan nggak berhenti di tanah Arab. Cahaya itu bergerak dan sekarang ada di tangan generasi kita. Dan menurut aku ya guys, dunia hari ini tuh mungkin nggak jauh berbeda gelapnya dari masa jahiliyah. Bedanya itu cuman bentuk dan caranya aja. Kalau dulu berhalanya batu, sekarang berhalanya itu bisa popularitas, materi, ego, bahkan algoritma. Dunia makin maju, tapi hati manusia itu bisa tersesat. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga cerita ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.